Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini Kiai Haji Alawi ini menerangkan siapakah Pak Alawi yang sebenarnya. Apa saja yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Alawi ini akan kita dengarkan bersama-sama. Dan ini videonya. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih. Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al ahbadallati yahmiluha bitatabu'i qaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong, alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik. Ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur, Kiai. Makanya, mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti, dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh, kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Nafi Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitatabu'i, Yai. Silsilahnya nyambung semua. Imam Malik gurunya Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi Ibnu Umar. Nafi Ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul, Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang. Yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu.
ada Ahmad bin Isa al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa al-Baghdadi. Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Pada Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Usaid. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad, dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa an-Nafat, Ahmad al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak kaya raya, dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Lah, ini Baghdad, ini Basro, kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Sekarang Ahmad bin Isa al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh at-Tabari dan Tafsir at-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis, segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shogir, Sunan Al-Awsat, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir at-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir at-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab Imam Ibnu, dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiamat. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 atau 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah.
Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausat, Mujam Al-Ausat, Mujam As-Shogir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama. Ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mujtahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia, dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Lain Asy-Sya'ad As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Malah kita bukan mustahid. Ini sekelas mustahid, nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora maujud teu aya. Betul-betul nggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, ya mana datanya? Saya bilang, coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar, seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin ini kan bukan tukang ngerambutan, bukan tukang ngeroti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman, mujtahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu, kalau sekarang mujtahid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i, yang saya cek aja itu baru 1600. Qala Imam Syafi'i 1600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1000 dan 1200, Kiai. Makanya aneh, kok ada sekelas mujtahid nggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kolam. Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya. Ini nggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Qala. Ya mana kolanya saya bilang? Kolak pisang. Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Oh, kata Mbah Jarno.
Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang? Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid morojeh, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid, kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba, dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahil. Ada nggak? Nggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada semuanya itu orang-orang. Pokoknya Ubaidillah pun nggak ada. Karena tradisi ulama kita ketika ulama ini hadir dalam satu zaman itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Oh ini nggak ada. Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa? Kelahiran anak-anak kita. Kita RT, Ibu RW, DKM masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ya. Ada saksinya, sampai senang ya. Sampai pada kita riwayatnya bitatabui dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 250 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya, pamannya. Lah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat akan minta kepada ulama yang lain, akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi, abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada, harusnya teriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada. Karena apa? Semua ulama abad 3 dicatat dalam kitab-kitab ulama abad keempat. Ulama-ulama hidup abad keempat semuanya dicatat dalam kitab-kitab ulama abad kelima dan seterusnya. Termasuk masalah nasab yang saya ketahui dari risetnya Kiima dan kawan-kawan, bahwa Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya anak Muhammad Ali Husain itu diriwayatkan dalam kurang lebih 42 kitab Kiai. Bukan 4 kitab, 42 kitab. Dan semuanya nyatanya sama, cuma 3. Muhammad Ali Husain. Abad ketiga di sini sampai abad 9, semuanya 3 sepakat, ijma bizamani. Sudah sepakat semua zaman, fikuli zaman sudah sepakat. Tiba-tiba tahun 985 muncul Ali As-Sakron mengisbat lewat mimpi anak-anaknya Ahmad, itu ada 4 dengan Ubaidillah. Pertanyaan saya kan sederhana. Ini abad 9 mengatakan anak Ahmad itu 3, Muhammad Al-Isa. Ini merujuk kepada kitab abad berapa? Abad ke-8.
Kitab abad ke-8 mengatakan bahwa anaknya 3. Ini merujuk kepada kitab abad ke-berapa? Abad ke-7. Abad ke-7 kepada abad ke-6. 6 kepada ke-5. 5 ke-4. 4 ke-3. Semuanya sama. Cuman 3 anaknya. Muhammad, Ali, Husain. Makanya saya tanya, itu Ali As-Sakron mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4 itu merujuk kepada kitab yang mana? Jawabannya dapat mimpi. Kalau mimpi mah jawab sama mimpi lagi aja lah. Mimpi kok jadi hujah, saya bilang. Nah, inilah salah satu kejahatan Ali As-Sakron abad 9 sampai abad 11. Waktu di Bali kan saya pernah bilang bahwa Ba'alawi ini secara keluarga, Ba'alawi ini berasal sekarang dari dinasti Fatimiyun. Dinasti Fatimiyun berasal dari dinasti sekarang Bani Lewi. Bani Lewi sekarang dari kerajaan dinasti Seba, kemudian dari dinasti Mu'in, kemudian dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Saleh bin Sam bin Nuh. Jadi Ba'alawi ini anak cucunya keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Hanya ada lintas keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin punya darah itu, Kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo. Embung eleh itu, nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka ini memang punya gen Yahudi. Tapi kan banyak orang Yahudi soleh, jangan salah, nggak orang Yahudi brengsek semua, enggak. Contoh, di Israel itu kan banyak masjid. Orang-orang Muslim yang lahir sebagai Yahudi dan bermadhab Syafi'i. Menarik. Orang Yahudi, Muslim, madhab Syafi'i, ini bisa soleh. Ini soleh ini. Kenapa sekarang yang Ba'alawi di sini nggak bisa soleh? Padahal sama-sama turunan Yahudi. Nah, ini makanya dibedain antara yang soleh dengan yang nggak soleh. Nah, ini menariknya apa? Waktu saya di Surabaya, saya bicara dengan Prof. Menem Ali. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor Menem Ali bilang, kok bisa gitu, Yai? Ini hasil riset saya, Prof. Tapi kalau saya salah, tolong dibenarkan. Saya katakan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manuskrip klasik dan tua dikatakan berasal dari suku Muzarab, Muzaribe, Ya'rib, Ya'rub. Apa akar katanya? Arab dan Aribe. Dan memang Nabi Ibrahim adalah leluhurnya Arab kuno. Karena bangsa Arab kuno ada 4, yaitu Arab Sumeria, Arab Akadia, Arab Syria, dan Arab Babilonia. Dan Nabi Ibrahim termasuk suku Arab Babilonia. Suku Arab Babilonia ada 2. Arab Babilonia Abrahamik, artinya keturunan sekarang Nabi Ibrahim, dan ada Arab Babilonia non-Abrahamik. Dari Arab Babilonia Abrahamik ada 3, dibagi 3. Ada Ismailiyah, Yakubiyah, dan Madyaniyah, yaitu suku Nabi Syuaib yang sudah musnah, Yai. Mereka semua berarti suku Arab. Baik Nabi Ismail dan Nabi Ishak jelas-jelas suku Arab murni, yaitu Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan zaman sekarang, biologi modern, ternyata bahwa haplogrup J hanya dimiliki oleh suku bangsa Arab yang 4 tadi, Kiai. Artinya sudah terbalik. Jadi Bani Ismail adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah artinya Arab yang diarab-arabkan. Ratusan tahun dalam kitab-kitab sejarah terbalik. Makanya orang-orang Ba'alawi, orang-orang Yaman, mereka mengisbat diri mereka adalah Arab Aribah.
Arab murni, padahal Arab musta'ribah. Mereka tidak masuk dalam suku golongan bangsa Arab yang 4, nggak ada satupun. Kenapa? Karena dari Abir punya anaknya 3, Falih, Samud, dan Yoktan atau Kohtan. Dari Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Kiai. Terus ke bawah kabar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang Samud dan Yoktan ini mereka beranak pinak mulai tahun 2200 sebelum Masehi. Ingat, 2200 sebelum Masehi di mana? Di Yaman beranak pinaknya di sana. Dan anak Yoktan itu ada 12. Salah satunya namanya Amir bin Kohtan yang masyhur dengan sebutan Hadramaut. Itu julukan buat anaknya yang namanya Amir bin Kohtan. Kenapa ada juga Hadramaut? Amir bin Kohtan waktu meluaskan daerah kekuasaannya di Yaman, tiap masuk sebuah kampung, mulai dari anak kecil, bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya dibasmi, dibunuh habis, pembantaian massal. Sehingga setiap dia datang, hadirlah kematian, maka diberikan gelarlah julukan Hadramaut. Hadramaut itu bukan negara 1000 wali, negara pembantaian. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Alawi terkait Ba Alawi. Dan kini terang sudah siapakah Ba Alawi yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya, dan kita selalu diberikan iman dan takwa tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Cak Bokel undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.